Halo Tradis, jumpa lagi dengan saya Tirta Karmasenjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Emas saat ini bukan hanya populer sebagai perhiasan, tapi sekarang bisa menjadi alat investasi dan lebih menguntungkan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, untuk berinvestasi emas tidak hanya dilakukan secara offline, tapi juga bisa dilakukan secara daring atau online melalui platform-platform digital perdagangan emas yang tentu saja harus terdaftar di Bapepti. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai emas digital, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu emas digital yang merupakan catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital. Adapun pasar fisik emas digital di bursa berjangka yang selanjutnya disebut pasar fisik emas digital adalah pasar fisik emas yang terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka dan platform emas digital yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk jual atau beli emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital. Perdagangan emas digital di Indonesia sudah diatur melalui berbagai regulasi, diantaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Kemudian Bapepti dalam hal ini juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di bursa berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Yang kemudian direvisi juga dengan Peraturan Bapepti Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka dan beberapa peraturan perubahannya termasuk Peraturan Bapepti Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Bapepti Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Keunggulan emas digital: 1. Lebih menguntungkan karena spread atau selisih harga beli dan jualnya itu relatif kecil. Yang kedua juga lebih mudah bagi yang ingin menabung atau berinvestasi emas karena minimum pembeliannya sangat rendah, bahkan bisa dari mulai 0,01 gram atau setara Rp15.000 dan dapat dilakukan melalui gadget ataupun ponsel. Kemudian juga perdagangan emas digital ini lebih fleksibel bila ingin diuangkan atau dicairkan karena dapat dilakukan secara real time dan melalui ponsel atau gadget. Kemudian juga lebih aman karena fisik emas disimpan dan dititip di depository terpercaya dan telah diregulasi oleh Bapepti. Kemudian tetap bisa dijadikan emas fisik dengan berbagai pilihan gramasi. Sebelum kita membahas bagaimana prosedur atau mekanisme perdagangan pasar fisik emas digital, perlu dipahami terlebih dahulu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar fisik emas digital. Nah, berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar fisik emas digital. Yang pertama adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai regulator dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk di dalamnya adalah pasar fisik emas digital. Yang kedua adalah Bursa Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Kemudian ada juga lembaga clearing berjangka yang merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana fisik clearing
dan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan pasar fisik. Selain itu, ada pedagang fisik emas digital yang merupakan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepti untuk melakukan transaksi fisik emas atau atas nama diri sendiri dan atau memfasilitasi transaksi pelanggan. Yang terakhir adalah pelanggan emas digital yang merupakan konsumen yang akan menggunakan jasa pedagang fisik emas digital untuk membeli dan atau menjual emas yang diperdagangkan di pasar fisik emas digital. Ada peserta emas digital yang merupakan pihak yang bertindak selaku penjual dan atau pembeli emas di bursa berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bursa berjangka. Dan kemudian juga ada perantara perdagangan fisik emas digital yang merupakan pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti untuk menyalurkan transaksi jual dan atau beli emas atas perintah peserta fisik emas digital ke pasar fisik emas digital. Yang terakhir, ada pengelola tempat penyimpanan emas yang merupakan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti untuk mengelola tempat penyimpanan emas dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan atau penyerahan emas. Dalam perdagangan pasar fisik emas digital, emas yang disimpan dan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Yang pertama, kadar emas paling rendah adalah 99,9% atau emas murni. Yang kedua, memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo, dan berat. Kemudian ada satuan emas dalam berat antara lain 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1000 gram atau 1 kilogram. Dalam perdagangan pasar fisik emas digital terdapat dua mekanisme transaksi, yaitu transaksi pasar fisik dengan penyepadanan atau matching transaksi di bursa berjangka, atau transaksi pasar fisik dengan penyepadanan matching transaksi di pedagang fisik emas digital. Terkait mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan atau matching transaksi di pedagang fisik emas digital, seluruh sistem transaksi harus terhubung secara langsung dengan bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. Selain itu, pedagang fisik emas digital wajib memenuhi persyaratan permodalan, yaitu memiliki modal di setor paling sedikit Rp 20 miliar sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 kemarin. Dan kemudian sejak 9 Februari 2022, maka permodalan itu sudah menjadi paling sedikit 100 miliar. Selain itu, harus mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit 16 miliar rupiah atau 2/3 dari nilai pengelolaan emas digital milik pelanggan emas digital dari sejak diberikan persetujuan sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Dan atau dalam hal ini 80 miliar rupiah atau 2/3 dari nilai pengelolaan dana emas digital milik pelanggan emas digital mulai tanggal 9 Februari 2022. Kedua, mekanisme transaksi emas digital memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya. Adapun garis besar mekanisme transaksi emas digital yaitu satu, peserta emas digital penjual yang memperdagangkan emas digital wajib terlebih dahulu menyimpan emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh pengelola tempat penyimpanan emas. Yang kedua, bursa berjangka dapat menunjuk peserta emas digital penjual sebagai penggerak pasar atau market maker, yaitu penyedia harga dan bertindak sebagai penjual atau pembeli pada harga tertentu setiap saat. Yang ketiga, selanjutnya, lembaga clearing berjangka mencatat jumlah kepemilikan emas
peserta emas digital dan melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan emas secara real-time dengan pengelola tempat penyimpanan emas. Yang keempat, peserta emas digital, baik yang bertindak sebagai penggerak pasar atau market maker maupun yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar, hanya dapat melakukan transaksi di bursa berjangka setelah membuka rekening transaksi pada bursa berjangka. Setiap dana dari hasil transaksi emas digital disimpan pada rekening yang terpisah di lembaga clearing berjangka yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di pasar fisik emas digital. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara permintaan pencetakan dan pengambilan emas dengan saldo atau catatan kepemilikan emas, maka lembaga clearing berjangka menerbitkan perintah untuk pencetakan dan pengambilan emas kepada pengelola tempat penyimpanan. Permintaan pencetakan dan pengambilan emas hanya dapat diproses oleh pengelola tempat penyimpanan apabila identitas penerima sama dengan identitas yang tercatat menjadi peserta emas digital. Biaya pencetakan, pengiriman, dan asuransi pengiriman emas menjadi tanggung jawab peserta emas digital. Oke tradis, demikian gambaran singkat mengenai pasar fisik emas digital. Semoga video singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan aparatur perdagangan. Nantikan konten-konten pengetahuan lainnya di Knowledge Management System KMS Kudagang Kementerian Perdagangan.